Saya Putriana Safitri dari Manajemen 32. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 9 dan bab 10. Bab 9 yaitu sewa guna usaha atau leasing. Pengertiannya, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun tidak hak opsi untuk digunakan oleh lesi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lesi memiliki hak opsi dan dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi, leasing di dalamnya memiliki 3 tujuan utama. 3 pihak utama yaitu lessor, perusahaan yang memiliki hak kepemilikan perusahaan. Yang pertama adalah lessor, perusahaan yang memiliki hak kepemilikan dalam bentuk barang. Yang kedua lesi, perusahaan yang memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga ada supplier, pihak penjual barang yang disewa gunakan. Nah, di sini yang kedua ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama adalah lessor, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lesi, perusahaan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan penyediaan barang. Yang keempat ada bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau krediator tidak terlibat secara langsung dalam bentuk tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal leverage, di mana sumber dana pembiayaan dana kepada lessor diperoleh melalui kredit bank. Yang ketiga itu ada penggolongan perusahaan leasing, terbagi atas 3. Yang pertama ada independent leasing company. Perusahaan leasing ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Yang kedua ada captive lessor. Akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Yang ketiga ada lease broker atau packer. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan secara leasing. Yang keempat ada proses mekanisme transaksi barang. Leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang lessor dengan pemakai barang leasing. Yang kelima itu ada teknik-teknik pembayaran leasing. Yang pertama ada finance lease, yang kedua ada operative lease. Yang pertama itu finance lease. Ciri finance lease yang pertama, objek leasing tetap memiliki proses lessor sampai barang dilakukan hak opsi. Yang kedua ada barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Yang ketiga, masa sewa barang modal sama dengan umur ekonominya. Yang keempat, jumlah lease payment sama dengan jumlah peroleh tambah biaya lainnya ditambah dengan spread. Yang keempat ada transaksi keuangan. Yang kelima ada full payout. Yang keenam ada disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value. Yang ketujuh ada lessor tidak boleh menyusutkan barang modal. Selanjutnya, finance lease dibagi dalam beberapa bentuk transaksi. Yang pertama ada direct financial lease, yang kedua sell and lease back, yang ketiga ada leverage lease, yang keempat ada syndicate lease, yang kelima ada cross border lease, yang keenam ada vendor program. Yang kedua ada operative lease. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang keenam, perbedaan pembiayaan leasing dan pembiayaan lainnya. Yang ketujuh, kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Terbagi atas beberapa. Yang pertama ada pembiayaan penuh, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga sumber pembiayaan alternatif, yang keempat off balance sheet, yang kelima ada arus dana, yang keenam ada proteksi inflasi, yang ketujuh ada perlindungan akibat kemajuan teknologi, yang kedelapan ada sumber pelunasan kewajiban, yang kesembilan kapitalisasi biaya, yang kesepuluh resiko keuangan, dan yang kesebelas kemudahan penyusutan anggaran. Yang ke-12 ada pembiayaan proyek skala besar, yang ke-13 meningkatnya debt capacity. Baiklah, di sini kita akan memasuki bab 10 tentang modal venture.
Pengertiannya, pembiayaan yang dimiliki resiko tinggal. Pembiayaan modal venture berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Karena modal venture memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Yang kedua, konsep kelembagaan dan mekanisme modal venture. Dalam mekanisme modal venture, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung. Yang pertama, memiliki modal yang menginginkan keuangan yang fungsinya dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional yang mempunyai modal, keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, yang ketiga, tujuan dan manfaat modal venture. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan yang baru. Yang kedua, membantu pembiayaan biaya perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu mengembangkan teknologi baru. Yang keempat, mendorong pengembangan proyek research and development. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Masuknya modal venture sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Yang kedua, meningkatnya efisiensi pendistribusian produk. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Yang keenam, memperoleh likuiditas. Yang keempat, ada karakteristik modal venture. Yang pertama, pembiayaan modal venture merupakan faculty. Yang kedua, modal venture merupakan investasi dan perspektif jangka panjang. Yang ketiga, modal venture merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Yang keempat, pembiayaan modal venture bersifat aktif. Yang kelima, modal venture bersifat sementara. Yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividen. Yang ketujuh, rate of return yang tinggi. Yang kelima, sumber dana modal venture. Yang pertama ada investor perseorangan. Yang kedua, investor institusi. Yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang keempat, perbankan. Yang kelima, lembaga keuangan internasional. Yang keenam itu ada jenis pembiayaan modal venture. Yang pertama, penyertaan modal langsung. Yang kedua, sebelum equity financing. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil. Yang ketujuh ada tahap-tahap pembiayaan. Yang pertama, early stage financing. Itu terbagi atas 3, seed financing. Yang kedua, startup financing. Yang ketiga, first round financing. Yang kedua, expansion stage. Itu ada second round financing. Yang ketiga, third round financing. Yang keempat, bridge financing. Yang kelima, acquisition and management buyout financing. Yang keenam, turnaround situation. Yang ketujuh ada kunci keberhasilan modal venture. Itu ada keuntungan merupakan prioritas tinggi. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Yang ketiga, kualitas investasi. Yang keempat, perusahaan modal venture harus memiliki keahlian manajerial. Yang kelima, perusahaan modal venture harus mampu menggunakan berbagai instrumen keuangan. Yang kedelapan, divestasi modal venture. Yang pertama, penawaran umum melalui pasar modal. Yang kedua, menjual kembali kepada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, menjual perusahaan kepada perusahaan lain. Yang keempat, menjual perusahaan kepada investor baru. Yang kelima, meliduisasi perusahaan. Yang kedelapan ada modal venture vs debt financing. Yang pertama adalah perancangan strategi. Yang kedua, rekrutmen sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan akses pada sumber dana tersedia. Yang keempat, peningkatan akses pada teknologi produksi. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam ada mencarikan partner usaha. Yang ketujuh, meningkatkan akses pada bursa efek. Nah,
Yang tadi saya jelaskan itu bab 9 dan bab 10. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.